Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Salbiantu dari kelas 2E dengan NIM 151424 Di sini saya akan menjelaskan hubungan sastra terkait perkembangan kognitif dan emosional pada siswa sekolah dasar oleh dosen pengampu Ibu Siti Rahmatia Adam, MPD. Sastra anak-anak adalah sastra yang mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak melalui pandangan anak-anak. Kemudian menurut Ampera, ia berpendapat bahwa sastra anak adalah buku-buku atau bacaan karya sastra yang sengaja ditulis sebagai bacaan anak yang isinya sesuai dengan minat pengalaman anak dan sesuai dengan tingkat perkembangan emosi dan intelektual anak. Kemudian menurut Sapardi, sastra dapat diartikan sebagai sebuah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai media penyampaiannya. Sastra juga menampilkan gambaran tentang kehidupan manusia dalam kehidupan tersebut. Kehidupan tersebut adalah suatu kenyataan sosial. Nah, kemudian bagaimana sih hubungan sastra dalam perkembangan kognitif anak? Salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa anak yaitu perkembangan kognitif dan stimulasi kecerdasan bahasanya. Perkembangan bahasa pada anak menurut teori kognitif Anggraini, ia menyatakan bahwa perkembangan bahasa tergantung pada kemampuan kognitif tertentu, kemampuan pengelolaan informasi dan motivasi. Kemudian Piaget yang menyatakan bahwa perkembangan kognitif bisa mengarahkan kemampuan berbahasa, dan perkembangan bahasa itu tergantung pada perkembangan kognitif anak. Nah, maka dari itu, kita sebagai seorang guru ataupun calon guru dapat merancang kembali pembelajaran yang lebih menarik, membangkitkan rasa ingin tahu dalam diri anak, dan mendorong anak lebih aktif, dan dapat meningkatkan kreativitas anak, dan lain-lain. Sastra baik dalam bentuk cerita, puisi, dongeng, itu dapat membantu anak-anak dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan kognitif anak, yang dimana pertama dapat meningkatkan kosakata anak-anak. Anak-anak yang sering mendengar atau membaca cerita cenderung memiliki kosakata yang lebih luas dan lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang jarang terpapar karya sastra. Kemudian, memahami tata bahasa yang benar. Dengan membaca, mereka dapat memahami struktur kalimat, pola bahasa, serta cara mengungkapkan gagasan dengan baik. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya ingat dan merangsang daya imajinasi dan kreativitas. Anak-anak dapat dengan bercerita atau mendengarkan dongeng, anak-anak dapat mengingat alur cerita, nama tokoh, serta detail dalam cerita yang dimana itu dapat melatih memori dan keterampilan berpikir anak. Kemudian merangsang daya imajinasi itu, sastra memungkinkan anak-anak membayangkan dunia yang berbeda, menciptakan cerita sendiri, dan mengekspresikan ide-ide baru. Kemudian hubungan sastra dalam perkembangan emosional anak. Dengan membaca, menginterpretasi, dan memahami karya sastra, seseorang akan lebih memahami karya sastra tersebut dengan mendapatkan pelajaran berharga mengenai hubungan antar manusia dan persoalan-persoalan yang dihadapi, serta bagaimana cara menyelesaikan masalah. Nah, dengan demikian, bila anak tersebut banyak membaca karya sastra anak, maka secara tidak langsung ia dapat belajar mengelola kecerdasan emosional melalui perbedaan karakter setiap manusia yang terdapat pada salah satu cerita yang ia baca. Kemudian, selain itu, berbagai permasalahan serta pemecahan masalah yang ada pada suatu cerita yang juga dapat melatih anak dalam mengelola kecerdasan emosionalnya dengan baik. Dengan demikian, dengan banyak membaca karya sastra, seseorang anak akan memiliki kekayaan pengalaman yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hidup manusia, walaupun kurang sesuai dengan yang dialaminya, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan kecerdasan emosinya. Kemudian peran sastra dalam perkembangan emosional anak. Sastra sangat berperan dalam perkembangan emosional anak, yang dimana pertama dapat membangun rasa empati. Ketika anak-anak membaca atau mendengar cerita tentang seseorang yang menghadapi masalah, nah dari situ mereka belajar memahami perspektif orang lain dan mengembangkan rasa empati. Kemudian membantu anak-anak mengenali perasaan. Karakter dalam cerita sering mengalami berbagai emosi, seperti bahagia, sedih, marah, ataupun rasa takut. Nah, dari emosi tersebut anak-anak dapat belajar memahami dan mengekspresikan perasaan mereka melalui cerita-cerita. Mengenali dan mengelola emosi. Dalam cerita anak dapat menanamkan berbagai emosi seperti kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan, serta ketakutan. Nah, hal ini akan membantu mereka mengenali dan mengelola emosi sendiri dengan baik.
dapat menjadi inspirasi bagi anak untuk berani